Bab 35 gue belum lupa. Pada saat ini, Huo Yuhao tidak punya niat untuk meremehkan Wu Feng. Telapak tangannya menjadi berwarna giok saat ia melepaskan Controlling Trane Capturing Dragon pada Wu Feng. Dengan ledakan, Wu Feng didorong lebih dari 5 meter dari Huo Yuhao. Kali ini, dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Sebagai akibat dari ini, Wu Feng jatuh dan berguling-guling di tanah. Kultivasi Huo Yuhao tidak setinggi Wu Feng, tapi dia masih seseorang dengan kekuatan jiwa peringkat 17, dia adalah seorang guru jiwa sejati. Controlling Trane Capturing Dragon dan Misterius Jade Palemnya yang habis-habisan masih merupakan pukulan yang relatif berat. Wu Feng tidak bisa menahan goyangan saat dia bangun. Dengan dia meludahkan seteguk darah. Dia jelas terluka. Para siswa yang berdiri di panggung penonton semuanya terperangah. Sebelum pertandingan, siapa yang akan memprediksi hasil seperti ini? Siapa yang bisa memilikinya? Huo Yuhao sebenarnya berhasil menang. Di bawah serangan tanpa henti, Wu Feng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Baik Dai Huabin dan Zulu tercengang. Mata Xiao Xiao membelalak karena terkejut, dan Zhou Xichen mengunyah jarinya dengan gugup. Satu-satunya pengecualian untuk semua ini adalah Cao Jinxuan, yang saat ini menatap Huo Yuhao dengan mata berbinar. Dari penampilan luar mereka, sepertinya kedua belah pihak belum menggunakan keterampilan jiwa apapun. Namun entah bagaimana, seorang master jiwa tipe penyerangan sebenarnya telah kalah dari seorang master jiwa tipe kontrol dalam pertarungan tangan kosong. Lebih jauh lagi, ini adalah perbedaan dalam kultivasi antara keduanya. Wu Feng, yang memiliki jiwa bela diri naga merah, jelas jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao dalam hal fisik saja. Kecepatan, kekuatan, dan fleksibilitasnya semuanya lebih besar daripada Huo Yuhao. Apa yang sudah terjadi? Tidak masalah dia ditendang di gelandangan, namun telapak tangan Huo Yuhao mengirimnya terbang dan memaksanya untuk batuk darah. Pertahanannya telah diperkuat jauh di bawah pengaruh jiwa bela diri naga merahnya, namun dia benar-benar dipaksa untuk batuk darah. Sejak kapan Huo Yuhao memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti ini? Huo Yuhao pada dasarnya tidak ikut serta dalam konfrontasi langsung sepanjang penilaian siswa baru, kecuali pada saat dia menggunakan Ghost Shadow Conflex Track melawan tim Dai Huabin. Karena itu, kemampuan tangan ke tangannya sepenuhnya diabaikan. Baru sekarang semua orang menyadari betapa salahnya mereka tentang dia. Ini terutama terjadi bagi mereka yang belum berada di peringkat 2 cincin. Mereka tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri, jika mereka bertarung melawan Huo Yuhao dalam pertarungan jarak dekat, dapatkah mereka menang? Apakah kehilangan Wu Feng benar-benar disebabkan oleh kecerobohan sendirian? Wang Dong tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Dia memikirkan banyak cara bagi Huo Yuhao untuk mencegah Wu Feng, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan pertarungan tangan kosong. Huo Yuhao sebenarnya telah memutuskan untuk menggunakan kelemahannya sendiri melawan kekuatan lawannya. Namun dia menang, orang yang paling kagum yang hadir adalah Wu Feng sendiri. Dia tidak mengharapkan Huo Yuhao untuk bertarung seperti ini, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Kejutan spiritual yang terus-menerus dia waspadai juga tidak datang, namun dia menderita kerugian besar dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga merasakan sakit yang membakar datang dari punggungnya. Telapak tangan Huo Yuhao seperti dua bongkahan logam ketika mereka dengan kejam menabrak punggungnya. Selain itu, dia merasakan dua kekuatan lembut mengalir di sekujur tubuhnya begitu telapak tangannya mengenai dia. Kekuatan-kekuatan ini yang telah meresap ke dalam tubuhnya dapat digambarkan sebagai lembut, tetapi mereka telah meresap langsung ke organ-organ dalamnya. Tanpa diduga, Wu Feng tidak dapat menghapusnya dalam waktu singkat, bahkan dengan kekuatan jiwanya yang kejam. Jadi, dia tidak punya pilihan selain batuk seteguk darah untuk memperlambat perkembangan luka-lukanya. Namun, organ internalnya masih sangat terguncang. Tendangan Huo Yuhao tidak begitu sakit, karena ada banyak daging di pantatnya. Namun, ini telah dilakukan di depan keseluruhan kelas 1. Selain itu, seorang pria belum pernah menyentuh pantatnya sebelumnya. Dan, begitu dia menendangnya, perasaan aneh mulai menyebar di seluruh bokongnya, inilah alasan utama dia tersandung setelah bangun. Bajingan, gue akan membunuhmu. Wu Feng meraung marah, lalu menerkam ke arah Huo Yuhao seperti singa betina yang marah. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Dia langsung mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya, Dragon Fire.
Orang yang memiliki keterampilan jiwa self-augmenting terkuat di antara para guru jiwa tipe penyerang kelas 1 pastinya adalah Dai Huabin dan White Tiger Vajra Transformation-nya. Namun, Wu Feng adalah orang terkuat setelah Dai Huabin. Dragon Fire dan Dragon Fury-nya memiliki kemampuan self-augmenting yang sangat kuat di samping peningkatan kekuatan serangan yang mereka berikan padanya. Karena ini, Wu Feng pasti ahli dalam pertempuran jarak dekat. Jika Dai Huabin tidak menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, mereka berdua pasti akan terjebak dalam kebuntuan selama pertarungan jarak dekat. Namun, dia baru saja menderita kerugian pada Huo Yuhao, dan itu juga bukan kerugian kecil. Huo Yuhao terus menutup matanya, tetapi ekspresinya menjadi serius. Dia bisa melukai Wu Feng dalam pertarungan jarak dekat mereka dengan menangkapnya tidak menyadari dan menggunakan teknik rahasia Sekte Tang sebagai tambahan untuk tinjauan ke masa depan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, itu juga karena Wu Feng belum menggunakan salah satu keterampilan jiwanya. Dragon Fire yang terbakar milik Wu Feng langsung menghanguskan semuanya dalam satu kaki darinya. Karena ini, aliran udara yang menyengat menghantam wajah Huo Yuhao sebelum dia bahkan tiba. Huo Yuhao adalah guru jiwa tipe spiritual, sehingga mata rohnya tidak dapat memperkuat tubuhnya dengan cara apapun. Dia bisa memprediksi semua gerakannya, tetapi dia tidak dapat menembus keterampilan jiwa defensif Wu Feng. Namun, Huo Yuhao tidak memilih untuk mundur. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang sejak awal, dan bahwa dapat mengambil keuntungan dari kurangnya kesadaran lawannya sudah merupakan hasil yang sangat baik baginya. Namun, Huo Yuhao tidak mau mengakui kekalahan. Bahkan jika dia hanya memiliki secercah harapan yang tersisa, dia tidak ingin menyerah. Karena itu, Huo Yuhao memilih untuk tidak mundur. Saat dia bertahan pada suhu tinggi yang menyerangnya, dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk bergegas menuju Wu Feng. Kali ini, Wu Feng tidak memilih untuk melompat ke udara. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju Huo Yuhao dengan berjalan kaki. Saat Wu Feng cukup dekat untuk menyerang Huo Yuhao, dia berhenti dan mengirim tangan kirinya ke arah perut Huo Yuhao sambil dengan seimbang. Sebagai murid inti, meskipun Wu Feng memiliki watak yang berapi-api, dia jelas bukan orang yang impulsif. Setelah menderita kerugian pada Huo Yuhao, dia pasti memperhatikan serangannya. Menghadapi serangan telapak tangan Wu Feng, Huo Yuhao tiba-tiba bersandar ke kiri dan menghindari serangannya. Memastikan tidak memasuki area satu kaki di sekitar Wu Feng, dia berjongkok dan melangkah ke samping kanannya. Seperti sambaran petir, Wu Feng mengirim tendangan ke Huo Yuhao dengan kaki kanannya. Kecepatan tendangannya sangat cepat, dan kakinya mencapai dada Huo Yuhao dalam sekejap mata. Namun, pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba tergelincir. Dia tampak jatuh, seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Tendangan Wu Feng menyapu melewati dadanya seolah menempel di sana, langsung membakar bagian depan kemeja Huo Yuhao. Pada saat yang sama, suhu panas dari Dragon Fire Wu Feng menyelimuti tubuhnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak maha kuasa, karena kecepatan fisiknya tidak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Dia menggunakan energinya untuk menghindari serangan terakhir Wu Feng. Wu Feng telah terjawab, yang menyebabkan punggungnya terkena Huo Yuhao. Sementara bersandar ke belakang, Huo Yuhao meraih ke Wu Feng dan bertahan pada suhu tinggi yang disebabkan oleh Dragon Fire-nya dengan kejam menendang punggung Wu Feng, menyebabkannya tersandung ke depan. Namun, Huo Yuhao segera melepaskannya setelah meraihnya. Dengan Dragon Fire-nya, suhu di sekitar tubuh Wu Feng dalam radius satu kaki terlalu tinggi. Selanjutnya, dia merasa ada sesuatu yang salah setelah dia meraihnya. Dia memegang dua gundukan yang sangat elastis namun kokoh, yang langsung mengencang saat dia menyentuh mereka. Namun, tangannya benar-benar memantul dari mereka. Huo Yuhao hanya memegang pakaian Wu Feng, tidak, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia mengambil bajunya. Huo Yuhao linglung pada saat itu, dan pada gilirannya secara tidak sadar menurunkan arah tendangannya. Ketika Wu Feng terhuyung ke depan, dia tanpa sadar memegangi roknya. Dalam keadaan malu dan marah, dia dengan cepat memasuki posisi setengah jongkok setelah menyapukan kaki kanannya ke belakang. Orang ini, setelah melakukan tindakan memalukan seperti itu, seseorang pasti akan terganggu untuk sesaat, dan Huo Yuhao tidak terkecuali. Meskipun dia belum melihat mereka dengan matanya, gambar tiga dimensi yang dia lihat dalam benaknya tidak terlalu jauh dari hal-hal yang nyata. Saat dia mengucapkan kata-kata,
Aku tidak melihat apa-apa. Tendangan Wu Feng tiba di wajahnya. Tendangan menghindari Wu Feng tidak mungkin. Dengan demikian, Huo Yuhao hanya bisa menahan serangan Wu Feng dengan Mysterious Jade Hands tanpa daya. Wu Feng sangat kuat, dan dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperkuat serangannya. Tendangan Wu Feng menyerupai sepotong besar besi yang terbakar ketika menabrak Huo Yuhao dengan kejam, yang dipaksa jatuh ke tanah dari pasukan. Huo Yuhao tidak tersiram air panas dari serangan Wu Feng karena perlindungan Mysterious Jade Hands. Namun, tendangannya terlalu kuat, dia tidak bisa menahannya hanya dengan mengandalkan kekuatan lengannya. Saat punggung lengannya menamparkan wajahnya, Huo Yuhao merasa pikirannya menjadi pingsan, sementara hidungnya mulai berdarah hebat. Wu Feng akhirnya berhasil melindungi roknya dari robek setelah dia menendang Huo Yuhao pergi, dan bisa merasakan dirinya semakin marah ketika pertandingan berlangsung. Huo Yuhao, lu brengsek. Lampu merah yang intens di sekitar tubuh Wu Feng langsung berubah menjadi merah gelap saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, Dragon Fire. Seluruh tubuhnya sekarang menyerupai naga merah asli saat dia menerkam ke arah Huo Yuhao, sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat tanpa membunuhnya. Pada saat itu, Huo Yuhao akhirnya membuka matanya. Sama seperti Wang Yan akan menyelamatkan Huo Yuhao dari serangan Wu Feng, dia tidak bisa menahan langkah kakinya. Bahkan dengan api merah di sekitar Wu Feng, jejak emas di dalam mata Huo Yuhao tidak bisa disembunyikan. Dalam keadaan marahnya, Wu Feng lupa untuk membela diri terhadap serangan Huo Yuhao yang sebenarnya. Wu Feng merasa seolah-olah otaknya ditusuk dengan lembut oleh jarum, yang langsung menyebabkannya linglung sejenak. Setelah itu, cahaya merah gelap di tubuhnya sedikit redup. Dia secara tidak sadar membenamkan kepalanya ke dalam tangannya karena rasa sakit yang disebabkan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, Huo Yuhao melompat ke udara dan menembak ke arah Wu Feng. Dia meraih pakaian Wu Feng dengan tangannya dalam upaya untuk melemparkannya ke tanah. Namun, meskipun kemampuan menghitung Huo Yuhao sangat tepat, masih ada saat-saat ketika dia membuat kesalahan. Dia meremehkan kekuatan Dragon Fury Wu Feng, dan mengabaikan cedera yang lengannya derita akibat tendangan Wu Feng. Dia berhasil meraih pakaian Wu Feng, tetapi dia segera diliputi oleh aliran udara panas yang mendidih sesudahnya. Gelombang panas menyengat wajahnya dan membuatnya tampak seperti dia menyentuh matahari itu sendiri. Lengan bajunya langsung berubah menjadi abu, dan dia secara tidak sadar melonggarkan cengkeramannya tepat saat dia akan menarik lengannya kembali karena rasa sakit luar biasa yang tiba-tiba menyebar dari tangannya. Meskipun Wu Feng telah dikejutkan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao, dia masih memiliki naluri tempur dasarnya. Sementara dia masih berjuang tanpa sadar, dia membanting lengan kanannya ke dada Huo Yuhao dan dengan paksa melemparkannya. Pukulan Wu Feng terlalu berat. Meskipun tulang-tulangnya tidak hancur karena kekuatan jiwa yang melindungi tubuhnya, energi api Wu Feng yang masih menyala melonjak ke dalam tubuhnya. Saat dia terbang di udara, dia tidak bisa menahan batuk darah. Ketika dia akhirnya mendarat di tanah, semua yang ada di depan matanya berubah menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Pada saat yang sama, Wu Feng berlutut di tanah dengan kepalanya terkubur di lengannya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Setelah menyimpan begitu banyak energi, kejutan spiritual Huo Yuhao bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditahan. Ada jejak darah yang mengalir dari hidung Wu Feng, tapi dia masih dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Huo Yuhao. Akhirnya berakhir, Wang Yan menghela nafas dalam hati. Meskipun Huo Yuhao telah kalah, itu bisa dianggap sebagai kekalahan yang hebat. Baginya untuk dapat melukai Wu Feng dalam pertarungan jarak dekat, dengan kultivasinya saat ini, sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master jiwa yang berspesialisasi dalam sistem kontrol dan tambahan. Wang Yan tidak pernah menyangka dia akan begitu terampil dalam pertarungan jarak dekat. Namun, apakah ini benar-benar berakhir? Masih memeluk kepalanya, Wu Feng perlahan berdiri. Namun, dia tidak dapat menstabilkan pijakannya karena rasa sakit yang datang dari kepalanya. Penghinaan, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Setelah meringankan sakit kepala hebat yang dia alami dengan banyak kesulitan, Wu Feng menemukan bahwa Wang Yan berdiri di antara mereka berdua. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bergerak melawan Huo Yuhao untuk saat ini. Tetapi kemarahan di hatinya menyebabkan dia berteriak histeris, "Huo Yuhao, tunggu saja."
Selama lu tinggal di kelas 1, gue akan terus menargetkanmu sampai hari lu keluar dari Shrek Academy. Ketika semua orang menatap, Huo Yuhao mulai merangkak kembali dengan susah payah. Yang mengherankan para siswa yang melihat, sedikit merah muncul di mata Huo Yuhao begitu dia mengangkat kepalanya. Dia menatap dingin pada Wu Feng di dekatnya, membuatnya seolah-olah dia adalah harimau haus darah yang akan melahap mangsanya. Wu Feng yang histeris merasa seolah-olah dia tiba-tiba tersengat oleh kalajengking beracun, dan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Gue belum kalah. Suara Huo Yuhao agak serak, tetapi dipenuhi dengan ketegasan. Benar, dia belum kalah. Selama dia memiliki jejak energi yang tersisa di dalam dirinya, Huo Yuhao tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dengan kegigihan dan ketekunan dalam hatinya mendukungnya, baik penderitaan yang dialami tubuhnya maupun penghinaan yang dideritanya karena penghinaannya secara instan menyebabkan kebencian yang selama bertahun-tahun ia tekan selama bertahun-tahun meledak seperti geyser. Pada saat yang tepat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, merah pucat di matanya sekali lagi berubah warna, menjadi abu-abu menakutkan yang dipenuhi dengan aura kematian. Bab 36 Warna Abu-abu yang Bangkit. Yang mengejutkan, Huo Yuhao benar-benar berdiri. Selain itu, dia menggunakan suara serak namun bertekad untuk mengekspresikan keinginannya untuk terus berjuang. Para siswa yang awalnya mengira pertempuran akan berakhir segera kembali dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan tertegun. Mereka tidak dapat memahami apa yang bisa membantunya bangkit kembali karena dia dikejutkan oleh serangan kuat Wu Feng. Apakah posisi monitor kelas ini penting bagi Huo Yuhao? Bagi Huo Yuhao, apakah dia menjadi pengawas kelas atau tidak masalah. Namun, kehormatannya adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menodai itu. Inilah alasan mengapa dia menerima tantangan Wu Feng sejak awal, meskipun dia tahu dia mungkin kalah. Itu juga alasan yang sama dia berdiri kembali sekarang. Histeria Wu Feng segera berkurang saat dia melihat cahaya merah di mata Huo Yuhao. Namun, begitu mata Huo Yuhao berubah abu-abu, dia merasa seolah-olah tangan besar telah memegang lehernya dan mencekiknya. Ini adalah pertama kalinya Wu Feng merasa takut dari Huo Yuhao. Terlepas dari seberapa kuat dia sebenarnya, dia masih seorang gadis muda berusia tidak lebih dari 12. Wang Yan juga tercengang oleh penampilan Huo Yuhao saat ini. Dia buru-buru mundur beberapa langkah, sementara detak jantungnya mulai berakselerasi tak terkendali. Satu-satunya penjelasan yang bisa ia berikan untuk perubahan mendadak Huo Yuhao adalah alasan yang terkait dengan jiwa tubuh. Karena itu, alih-alih menyela duel jiwa mereka, dia memusatkan pandangannya pada tubuh Huo Yuhao sambil melakukan yang terbaik untuk merasakan perubahan yang terjadi di dalamnya. Huo Yuhao benar-benar berubah dalam beberapa cara. Saat matanya berubah merah, hatinya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk melawan dan kebencian melonjak di seluruh tubuhnya. Perasaan menyegarkan tiba-tiba menyebar diam-diam di seluruh laut spiritualnya. Perasaan menyegarkan ini langsung menutupi keseluruhan laut spiritualnya, bahkan menyebabkan Skydream Aeswem untuk mengeluarkan tangisan yang membingungkan. Grey, laut spiritual Huo Yuhao langsung berubah menjadi abu-abu. Namun, mutiara abu-abu yang tidak aktif yang selalu diam-diam berada di laut spiritualnya telah menghilang. Perasaan menyegarkan dengan tenang menenangkan kemarahan Huo Yuhao yang melonjak dan memungkinkan Huo Yuhao dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun, matanya menjadi abu-abu karena perubahan di laut spiritualnya. Kebencian akan mengaburkan matamu. Suara bijak namun jelas terdengar di laut spiritual Huo Yuhao. Ketika itu terjadi, bahkan Skydream Aeswem dapat dengan jelas mendengarnya. 10 bola cahaya keemasan secara bersamaan menyala dalam upaya untuk mengusir aliran cahaya abu-abu yang telah muncul, tetapi itu tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah itu adalah inkorporeal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan asalnya Skydream Aeswem, itu tampaknya tidak mempengaruhi cahaya abu-abu, bahkan belum tergores. Kamu harus menggunakan kekuatan spiritualmu seperti ini. Huo Yuhao menemukan bahwa dia kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Tetapi dia masih bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan jiwanya mendidih. Kekuatan jiwa The Mysterious Heaven Technique, identik dengan kekuatan, kuantitas, dan intensitasnya, juga telah menguasai kendali darinya. Setelah itu, mata roh abu-abunya menyala ketika shock spiritualnya diaktifkan kembali. Yang mengejutkannya,
Shock spiritual ini bergerak lebih lambat dari biasanya saat ia meninggalkan matanya, seolah itu adalah ular beludak yang secara perlahan memperluas lidahnya. Pada saat yang sama, spiritual shock asli seperti bola telah menyusut hingga sehelai rambut saat itu dengan lembut terbang ke arah Wu Feng. Di mata para siswa yang menyaksikan, mata Huo Yuhao tiba-tiba menyala dan berubah jernih, daripada abu-abu berlumpur seperti sebelumnya. Cahaya abu-abu di matanya sedikit berkedip, setelah itu Wu Feng menjerit tajam. Wu Feng telah mengumpulkan kekuatan jiwanya di sekitar otaknya begitu perasaan takut muncul di hatinya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jarum kelabu perlahan-lahan tiba di depannya. Itu menembus lapisan kekuatan jiwa yang dia buat, lalu dengan lembut mengetuk otaknya. Rambut merah Wu Feng terbang ke udara saat matanya berubah abu-abu juga. Segera setelah itu, dia jatuh ke belakang dengan tangisan yang tajam dan langsung kehilangan kesadaran. Pertempuran telah berakhir, tetapi para siswa kelas 1 telah benar-benar terdiam, seolah-olah leher mereka telah dicekik seperti Wu Feng sebelumnya. Tubuh Huo Yuhao sedikit bergetar, dan sedikit abu-abu di matanya perlahan memudar. Namun, ia terus berdiri selurus ramrot. Setelah menyapu matanya yang sudah normal di seluruh siswa yang menyaksikan, dia perlahan meninggalkan arena tanpa melirik ke arah Wu Feng. Wang Yan buru-buru berjalan menuju Wu Feng dan memastikan bahwa dia tidak mengalami cedera yang sebenarnya. Namun, dia masih memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Saat berlari menuju rumah sakit, Wang Yan merasakan api yang menyala di dalam hatinya. Benar, itu pasti kebangkitan kedua jiwa tubuh. Pasti, kalau tidak, mengapa matanya tiba-tiba berubah warna? Kenapa lagi dia bisa mengalahkan Wu Feng? Huo Yuhao menang, dia menang. Ini tidak akan terjadi, gue harus menemukan Tetua Xuan dan menyuruhnya memilih Huo Yuhao sebagai murid inti. Saat Huo Yuhao dengan cepat mendekati ruang istirahat, Wang Dong dan Xiao Xiao baru saja meninggalkan arena, memungkinkan mereka untuk bertemu dengan Huo Yuhao yang berwajah serius. Yuhao, lu luar biasa. Xiao Xiao dengan bersemangat berteriak. Namun, Wang Dong berjalan menuju Huo Yuhao setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Huo Yuhao menatap Wang Dong dengan dalam. Setelah itu, dia langsung jatuh ke tubuh Wang Dong, pingsan. Apalagi nafasnya panas terik. Pada kenyataannya, cedera Huo Yuhao bahkan lebih serius daripada Wu Feng. Serangan augmented skill dual soul Wu Feng telah melukainya dengan serius. Namun, dia memaksa dirinya untuk berdiri tegak di depan semua siswa lainnya. Dengan napas dalam-dalam ketika dia bertahan, dia membawa dirinya ke ruang istirahat. Wang Dong mengamankannya dengan erat ke punggungnya dengan bantuan Xiao Xiao, lalu bergegas keluar dengan hanya satu pikiran di benaknya, Yu Hao tidak ingin orang lain melihatnya seperti ini, jadi gue harus memenuhi keinginannya. Dia berlari menuju asrama dengan langkah cepat. Baru setelah Wang Dong pergi Xiao Xiao bereaksi. Dia buru-buru mengejar Wang Dong, berhenti hanya setelah mereka mencapai area asrama. Tubuh fisik Huo Yuhao pingsan, tetapi kesadarannya telah terseret kembali ke laut spiritualnya. Selain itu, dia sangat jernih. Orang tua, siapa kamu? Mengapa lu ingin memperebutkan wilayah dengan aku? Sky Dream Ice Worm menggerutu. Cahaya abu-abu tidak menarik diri, juga tidak merambah Sky Dream Ice Worm. Orang tua ini, berkelahi denganmu karena wilayah. Lu pikir lu siapa? Lu hanya cacing berdaging. Jika itu bukan karena fakta bahwa saat ini gue hanya memiliki jejak akal ilahi gue yang tersisa, gue akan mengubah lu menjadi pupuk hanya dalam beberapa saat. Suara tua itu tidak mau menyerah. The Sky Dream Ice Worm meludah. Omong kosong. Jika lu merasa cukup kuat, ayolah. Mari kita lihat siapa yang akan menyingkirkan siapa. Jangan berpikir bahwa saudara ini tidak dapat melihat bahwa lu hanya memiliki seutas akal ilahi yang tersisa. Lu bahkan tidak memiliki kekuatan lagi. Apakah lu benar-benar berpikir bahwa lu dapat mengalahkan gue dalam perkelahian sendiri? Suara tua itu menjawab dengan jijik. Lu benar, pria tua ini hanya memiliki seutas indera ilahi yang tersisa. Namun, akal ilahi orang tua ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milikmu. Bisakah lu melakukan sesuatu untukku? Meskipun akal ilahi gue telah hancur, lu bahkan tidak dapat mengambil untai tunggal ini. Pikirkan tentang hal ini. Jika gue secara bertahap memulihkan kekuatan dan ingatan, apa yang akan terjadi kemudian? Gue akan menghancurkan tubuhmu yang berdaging.
lalu perlahan memerasmu sampai semua sarumu habis. Kamu, Skydream Icewurm jelas tidak bisa mengalahkan orang tua itu dalam perang kata-kata. Dia marah ke titik bahwa semua 10 bola emas cahaya tanpa henti mulai melonjak dengan cahaya. Ini, apa yang terjadi? Huo Yuhao terperangah. Mengapa laut spiritualnya menjadi begitu hidup dalam periode waktu yang singkat ini? Suara tua itu berbicara kepadanya dengan nada yang jauh lebih hangat. Teman kecil, orang tua ini bukan milik dunia lu pada awalnya. Gue hanya ingat bahwa, ketika gue hampir mati, gue menerobos hambatan ruang dan memasuki dunia lu dengan hanya seutas akal ilahi gue yang tersisa. Gue tidak tahu mengapa itu terjadi, tetapi itu mungkin karena kekuatan jiwa gue yang terlalu kuat. Ketika cacing besar itu menyatu dengan kamu, itu menciptakan gelombang energi yang membimbing gue ke arah kamu. Dengan demikian, untaian indera ilahi gue memasuki laut spiritual kamu. Jangan khawatir, gue tidak menyembunyikan niat jahat apapun. Namun, gue khawatir gue tidak akan bisa meninggalkan kamu, bahkan di masa depan. Aku hanya dibiarkan dengan seutas indera ilahi ini, jadi gue sangat lemah. Gue butuh waktu untuk perlahan-lahan memulihkan semua ingatanku, tetapi kebencian yang muncul di hatimu sebelumnya memberiku perasaan yang akrab yang akhirnya membangunkanku. Gue tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu aku, tetapi gue pasti dapat memberitahu lu bahwa lu tidak harus membiarkan kebencian mengaburkan mata kamu. Setelah lu melakukan sesuatu yang tidak dapat ditebus, lu akan menyesalinya sampai hari lu mati. Selain itu, lu tidak akan dapat melakukan apapun untuk menebusnya. Sesuatu yang serupa tampaknya terjadi pada gue di masa lalu. Untungnya, lu masih muda, dan lu belum terlalu kuat. Masih ada waktu bagi lu untuk secara bertahap menghilangkan kebencian di hati kamu. Suara Huo Yuhao berubah. Lu mengatakan bahwa gue seharusnya tidak membalas dendam. Suara tua itu menjawab dengan acuh tak acuh, bukan itu yang gue katakan. Gue mengatakan bahwa lu tidak harus melampiaskan amarah lu pada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Lu masih bisa membalas dendam, tetapi jangan membahayakan yang tidak bersalah. Misalnya, katakanlah bahwa kepala desa membahayakan kamu. Apakah lu akan membantai seluruh desa jika lu cukup kuat? Apakah penduduk desa yang tidak bersalah itu melakukan dosa? Tidak senang, Skydream Icewurm berteriak dengan marah. Oh, Yuhao tuan rumahku. Dia tidak membutuhkanmu untuk mengajarinya apapun. Apakah lu berpikir bahwa saudara ini hanya udara? Suara tua menjawab dengan nada yang sangat menghina. Lu tentu tidak mengudara, lu hanya bak kecil. Orang tua ini terlalu malas untuk mengganggu kamu. Gue akan terus memulihkan akal ilahi aku. Setelah mengatakan ini, perhatiannya beralih kembali ke Huo Yuhao. Gue memindai seluruh ingatanmu. Lu memiliki terlalu banyak kebencian di dalam dirimu. Lu dapat melakukan apa yang lu inginkan dan melampiaskan kebencian kamu, tetapi lu tidak bisa membiarkan kebencian ini berubah. Setelah gue cukup pulih dari perasaan ilahi aku, gue akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Biarkan gue melihat apa yang dapat gue ingat. Oh, selain beberapa bagian yang kabur, sepertinya gue hanya dapat mengingat satu frasa. Tangan gue menangkap matahari dan bulan dan mengambil bintang-bintang dari langit. Dunia ini tidak memiliki orang lain seperti aku. Haha, hahaha. Di tengah tawa yang keras, cahaya kelabu di dalam laut spiritual Huo Yuhao surut seperti gelombang. Setelah beberapa detik, semua yang ada di sekitarnya telah kembali normal, dan mutiara abu-abu telah kembali ke posisi semula. Tanganku menangkap matahari dan bulan dan memetik bintang-bintang dari langit. Dunia ini tidak memiliki orang lain sepertiku. Mengucapkan kata-kata yang mendominasi namun agak menyedihkan ini, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tetap tertegun sejenak. Skydream Icewurm mengutuk dengan marah. Bajingan, bajingan. Orang tua itu sebenarnya berani mengabaikan saudara ini. Dia bahkan mengutuk aku. Gue ingin membunuhnya. Gue benar-benar ingin membunuhnya. Huo Yuhao tersentak oleh suara Skydream Icewurm, dan berkata dengan agak tak berdaya, Brother Skydream, lu harus sedikit tenang. Tuan tua itu tampaknya tidak memiliki niat jahat. Skydream Icewurm dengan sedih menjawab, apa maksudmu tidak ada niat jahat? Tidakkah lu mendengarkan ketika dia berkata bahwa dia ingin menghancurkan gue sampai mati? Ini tidak akan dilakukan. Yuhao, lu harus dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Dia adalah parasit di laut spiritual kamu, jadi hanya lu yang bisa mengusirnya menggunakan kekuatan spiritual kamu. Meskipun akal ilahinya berada pada tingkat yang sangat tinggi,
dia tidak dapat menyakitimu karena dia adalah benda asing di laut spiritualmu. Setelah akal ilahi lu mencapai levelnya, lu akan dapat dengan mudah menghadapinya. Huo Yuhao agak tidak berdaya. Brother Skydream, lu baru saja mengatakan bahwa indera ilahinya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Menurutmu berapa lama gue harus berkultivasi untuk mencapai levelnya? Ini, biarkan gue membuat beberapa perhitungan. Skydream Aiswam terdiam. Saat ini, Huo Yuhao sangat ingin tahu. Fakta bahwa cincin jiwa yang cerdas ada di tubuhnya sudah membuatnya menonjol dari masa, tetapi ia tidak berharap untuk menyerap seutas perasaan ilahi ketika ia bergabung dengan Skydream Aiswam. Ini adalah laut spiritualnya, dan meskipun dia jauh lebih rendah daripada Skydream Aiswam dan orang tua itu, dia jelas bisa merasakan semua yang terjadi di sini. Ketika orang tua itu berbicara kepadanya, dia bisa merasakan perubahan dan ketulusan dalam suaranya. Dari itu, dia bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bermaksud melukainya. Lebih jauh lagi, untaian perasaan ilahi itu sangat lemah, sedemikian rupa sehingga bahkan lebih lemah dari kekuatan rohaninya. Namun, apakah dia benar-benar lemah seperti kelihatannya? Huo Yuhao tidak bisa tidak memikirkan segala sesuatu yang baru saja terjadi. Perasaan ilahi abu-abu yang tampaknya lemah telah mengendalikan kekuatan jiwanya, lalu mengaktifkan serangan yang telah mengalahkan Wu Feng. Meskipun itu adalah syok spiritual, cahaya abu-abu telah mampu mengembunkan kekuatan spiritualnya menjadi sesuatu yang seukuran helai sehelai rambut, yang pada gilirannya telah menembus semua pertahanan Wang Yan dan mengalahkannya tanpa benar-benar membahayakan dirinya. Apakah level kontrol ini sesuatu yang bisa dia bandingkan? Jika dia memiliki tingkat kendali atas kekuatan rohaninya, kekuatan keterampilan jiwanya yang tipe spiritual akan meningkat, seperti tingkat fusi kekuatan jiwanya dengan Wang Dong, sampai-sampai itu bahkan sedikit berlebihan. Ini adalah kontrol yang benar. Namun, bagaimana ia dapat meningkatkan level kontrolnya atas kekuatan spiritualnya? Skydream Aiswam menghela nafas panjang, gue sudah melakukan estimasi cepat. Dengan kecepatan kultivasi lu saat ini, bahkan jika gue dengan sepenuh hati membantu kamu, lu masih membutuhkan sekitar 3.000 tahun agar indera ilahi lu dapat mengejarnya. Meskipun Huo Yuhao sudah menjadi estimasi tinggi dari orang tua tak bernama itu, dia sebagian besar berusaha untuk menenangkan Skydream Aiswam ketika dia mengatakan bahwa dia tidak sebagus orang tua itu. Namun, dia tidak pernah menduga Skydream Aiswam, yang membenci lelaki tua itu, untuk memberinya jawaban seperti ini. Karena dia tidak berhubungan baik dengan orang tua itu pasti tidak bisa bohong. Skydream Aiswam sangat tidak berdaya. Kenapa lagi gue tidak berdaya untuk melakukan apapun hanya untuk seutas indera ilahi? Gue tidak tahu dari mana lelaki tua itu berasal, tetapi akal ilahinya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milik aku. Dia sangat lemah sekarang, tetapi tingkat indera ilahinya telah mencapai tingkat yang gue tidak mampu memahaminya. Dia sudah melampaui level semua makhluk hidup di benua ini. Sepertinya gue tidak bisa melakukan apapun padanya. Hanya, gue tidak tahu apakah dia akan memiliki kekuatan tempur begitu dia pulih. Kita akan melihat, tetapi dia tidak harus memilikinya. Perasaan ilahinya sangat lemah sekarang, jadi bahkan jika dia memperbaikinya, itu masih hanya untaian. Huo Yuhao bergumam, lalu, seberapa kuat tuan tua ini sebelum akal ilahinya hancur? Skydream Aiswam dengan cemberut menjawab, tingkat yang bahkan tidak bisa lu pahami sekarang. Huo Yuhao berkata, Brother Skydream, lelaki tua ini tidak memiliki niat jahat, dan kita toh tidak bisa melakukan apapun padanya. Karena itu masalahnya, mengapa kita semua tidak hidup bersama secara damai? HMPH, Skydream Aiswam mendengus marah, jelas tidak senang. Kamu telah melakukan kesalahan, jiwa tubuhnya tidak memiliki kebangkitan kedua. Tetua Xuan memindahkan tangannya yang berminyak dari dada Huo Yuhao. Wang Yan bertanya dengan curiga, itu tidak mungkin. Jika dia tidak memiliki kebangkitan kedua, mengapa mata rohnya berubah abu-abu? Lebih jauh lagi, gue jelas merasakan aura yang berbeda darinya. Bahkan lebih lagi, dia mengalahkan seorang master jiwa tipe penyerangan berantai 2. Tetua Xuan, mengapa kita tidak mencobanya lagi begitu dia bangun? Setelah mengirim Wu Feng ke rumah sakit, Wang Yan memberhentikan kelas 1. Dia kemudian bergegas ke halaman dalam dan menemukan Tetua Xuan, kemudian menjelaskan situasi kemungkinan kebangkitan kedua Huo Yuhao kepadanya. Kali ini, bahkan Tetua Xuan dibiarkan agak terpana.
Salah satu dari banyak keuntungan jiwa tubuh memiliki lebih dari jiwa bela diri lainnya adalah kebangkitan kedua. Jiwa tubuh yang bisa mencapai kebangkitan kedua adalah eksistensi puncak di antara jiwa tubuh. Selain itu, jiwa tubuh yang mencapai pencerahan kedua akan segera mencapai tingkat baru. Karena itu, dia buru-buru mengikuti Wang Yan ke asrama Huo Yuhao dan Wang Dong untuk melihat kondisi Huo Yuhao untuk dirinya sendiri. Agak tidak sabar, Tetua Xuan menjawab, tidak perlu repot. Wang kecil, gue tahu lu telah mempelajari tubuh jiwa, tetapi lu tidak bisa puas dengan pemahaman yang dangkal. Apakah lu bahkan tahu apa yang terjadi ketika jiwa tubuh mencapai kebangkitan kedua? Dia bahkan belum mencapai tingkat paling dasar dari kebangkitan kedua. Kekuatan jiwanya masih peringkat 17, artinya ia belum berubah sama sekali. Jika dia benar-benar memiliki kebangkitan kedua, kekuatan jiwanya akan mencapai bottleneck peringkat 20 setidaknya. Anak ini dapat dianggap cukup berbakat, tetapi dia masih terlalu tua. Dia tidak akan mencapai peringkat 30 pada usia 12 tahun, jadi masih ada jarak antara dia dan siswa yang paling menonjol di antara mahasiswa baru. Di masa depan, jangan buang waktu gue dengan dia. Dengan itu, dia minum seteguk anggur dan pergi. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Wang Yan menyuruh Wang Dong untuk merawat Huo Yuhao, lalu melanjutkan untuk pergi juga. Sudah larut malam ketika Huo Yuhao terbangun. Rasa sakit di tubuhnya sudah berkurang dalam jumlah besar. Selain itu, Wang Yan juga membawa beberapa obat penyembuhan. Luka-lukanya tidak ringan, tetapi tulang dan organ dalamnya tidak terluka. Dengan bantuan obat-obatan kelas atas Shrek Academy, luka-lukanya tidak banyak masalah. Perasaan yang lembut dan hangat. Yang mengejutkan, Huo Yuhao mendapati bahwa dia tidur nyenyak di atas tempat tidur Wang Dong. Di sisi lain, Wang Dong tertidur lelap dengan tubuh bagian atas bersandar di tempat tidur. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao berada di tempat tidur Wang Dong, tetapi itu adalah pertama kalinya ia tidur di sana. Huo Yuhao sangat tersentuh oleh tindakan Wang Dong. Dia jelas mengerti bagaimana Wang Dong misofobik. Biasanya, Wang Dong bahkan tidak akan membiarkannya duduk di atas tempat tidurnya. Namun, dia benar-benar membiarkannya tidur di tempat tidurnya, meskipun tubuhnya tertutup debu dari Soul Duel. Setelah diam-diam bangun dari tempat tidur, ia dengan hati-hati mengangkat Wang Dong dan menempatkannya di tempat tidur. Memalingkan kepalanya, dia melirik ke arah tempat tidur kayunya yang bahkan tidak memiliki kasur. Dia dengan lembut menempatkan Wang Dong di kasur berlapis bulu dan menyeretnya ke sekeliling sebelum berbaring di sebelahnya. Mereka berdua sedikit sempit, bersama-sama di tempat tidur yang sama, tetapi mereka masih anak-anak. Mereka tidak setubuh Xie Huanyu, jadi meremas bersama masih mungkin dilakukan, meski hanya nyaris. Huo Yuhao kemudian menutupinya. Dengan perasaan hangat di hatinya, dia tertidur lagi. Sudah lama sejak dia tidur malam yang santai tanpa berkultivasi. Pada saat itu, ia benar-benar santai dari berbagai emosi yang ia alami di siang hari. Pagi, langit di luar perlahan-lahan cerah. Saat Wang Dong perlahan bangun dari tidurnya, dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya dengan matanya yang masih tertutup. Sangat nyaman, tidur yang nyenyak. Setelah diseret oleh kawan itu untuk berkultivasi setiap malam, sudah lama sekali gue tidak bisa tidur nyenyak. Rasanya menyenangkan meringkuk bantal yang hangat dan nyaman ini, dan tidur nyenyak. Memegang bantal ini sangat hangat. Bagus-bagus. Dipenuhi dengan kepuasan, Wang Dong hampir tertidur kembali. Tiba-tiba, pikirannya bergetar, mengingat sesuatu. Itu tidak benar. Huo Yuhao terluka kemarin, jadi gue seharusnya merawatnya. Bagaimana gue bisa tidur dengan nyaman? Mengingat Huo Yuhao yang terluka, Wang Dong segera bangun dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah bentuk wajah. Tidur nyenyak, pipi Huo Yuhao kemerahan di bawah sinar matahari pagi. Aura kehangatan yang kuat perlahan memancar darinya. Wang Dong benar-benar terpana. Dia menemukan bahwa kepalanya saat ini bersandar di bahu orang itu. Lengannya, di sisi lain, terkunci di dadanya, dan itu bahkan dipegang erat. Pahanya berada di atas kaki orang itu, dan dia bahkan mengaitkan tumitnya ke paha luarnya untuk mencegah dirinya jatuh. Apakah ini bantal tubuh? Pikirannya menjadi kosong. 3, 2, 1. Pekikan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di asrama tahun pertama. Pekikan ini terlalu keras. Meskipun kamar asrama memiliki kedap suara yang sangat baik,
itu langsung menyentak sejumlah besar tahun pertama yang berkultivasi atau tidur terjaga. Ayah, lu akan membuatku jatuh mati. Manusia selalu tidak berdaya ketika mereka tidur, dan Huo Yuhao tidak terkecuali dalam hal ini. Dia tidur sangat nyenyak, dan dia hanya merasakan bantal yang hangat dan lembut yang mengeluarkan bau segar yang menempel padanya. Dengan kasur berlapis bulu yang tebal namun tebal, ia tidur sangat nyenyak. Biasanya, dia sudah bangun untuk menumbuhkan mata iblis ungu. Namun, dia tidur sangat nyenyak hari ini. Namun, tiba-tiba dia merasa seperti melayang ke langit. Perasaan awalnya hangat yang tiba-tiba menjadi dingin. Segera setelah itu, putong, sensasi hangat yang dirasakan Huo Yuhao dari selimut tiba-tiba berubah menjadi lantai yang dingin dan keras saat dia didorong keluar dari tempat tidur. Dia memukul sudut tempat tidurnya diikuti oleh tanah. Huo Yuhao yang tidur nyenyak hanya merasakan dunia tiba-tiba terbalik saat dia jatuh ke tanah, bingung, dan berteriak. Namun, teriakannya ditenggelamkan oleh pekikan tajam Wang Dong. Ketika dia bangun, dia merasakan dingin menggigil di punggungnya. Dia mendongak, hanya untuk melihat Wang Dong, selimutnya mencengkeram erat dadanya, memelototinya dengan cahaya ganas di matanya. Mata besarnya tampak hampir seperti memuntahkan api, sama seperti Wu Feng kemarin. Apa yang lu lakukan? Huo Yuhao memijat dadanya yang sakit ketika dia bangkit dari lantai. Suara dingin Wang Dong tampaknya dipaksakan melalui celah di giginya saat dia mengucapkan setiap kata yang dia katakan. Kenapa? Apakah kamu tidur di tempat tidur? Huo Yuhao menatap kosong. Dia segera menyadari apa yang salah. Jelas, Wang Dong tidak mau tidur bersama dengannya. Namun, tidur nyenyaknya dari malam sebelumnya telah menyebabkan pikirannya menjadi sangat jernih. Bagaimana gue tahu? Bukankah gue berkelahi dengan Wu Feng kemarin? Satu-satunya hal yang gue ingat setelah itu adalah ditendang bangun oleh kamu. Wang Dong terperangah karena hal ini juga. Kanan, Huo Yuhao pingsan setelah pertandingannya dengan Wu Feng, dan terus tidur sampai sekarang. Mengapa gue berakhir di tempat tidur lu di tempat pertama? Huo Yuhao memandang Wang Dong, ekspresi kaget di wajahnya. Ekspresi Wang Dong memerah, dan dia dengan cemberut berkata, tentu saja, karena niat baik aku. Gue khawatir lu masuk angin karena lu terluka. Huo Yuhao memutar matanya. Lalu mengapa lu menendang gue keluar dari itu? Wang Dong tidak berharap Huo Yuhao menyalahkannya. Namun, dia benar-benar tidak jelas tentang apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dia ingat lakukan kemarin adalah menjaga Huo Yuhao. Setelah itu, dia juga lelah, lalu tertidur. Namun, dia tidak ingat naik ke tempat tidurnya. Selain itu, dia bahkan pergi di bawah selimut dan memeluk Huo Yuhao. Ini terlalu memalukan. Huo Yuhao berpunuk dan menoleh untuk melihat langit di luar. Mengabaikan Wang Dong, dia membuka jendela. Sudah waktunya baginya untuk mulai membudidayakan mata iblis ungu untuk hari itu. Wang Dong semakin bingung ketika dia duduk di tempat tidurnya. Apakah gue secara tidak sadar naik ke tempat tidur dan pergi tidur setelah gue lelah? Ini sepertinya satu-satunya penjelasan logis untuk Wang Dong. Tendangan itu cukup keras. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Setelah berpikir sampai titik ini, dia melompat dari tempat tidur. Agak malu, dia berkata, Yuhao, maaf. Gue lupa bahwa lu tidur di tempat tidur gue tadi malam ketika gue bangun. Lu tahu bagaimana misofobik aku? Ketika gue melihat ada seseorang di sebelah gue ketika gue bangun, tanpa sadar gue. Tolong jangan marah. Apakah luka lu masih sakit? Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada sepetak putih jauh di langit timur. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Karena ini, Wang Dong mendapat kesan bahwa Huo Yuhao benar-benar marah. Dia diam-diam berdiri di sudut dan menunggu Huo Yuhao selesai menumbuhkan mata iblis ungu. Meskipun dia sudah memasuki sekte Tang, dia belum mulai mengolah teknik rahasia Tang Sekte bersama Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan budidaya mata iblis ungu, cahaya ungu melonjak sekilas ke mata Huo Yuhao saat dia berdiri. Dari semua teknik yang dia kembangkan saat ini, teknik yang paling dia tingkatkan adalah Purple Demon Eyes. Kemajuannya di dalamnya sebanding dengan melintasi 1000 mil dalam satu hari. Mata rohnya dan mata iblis ungu saling melengkapi dengan sangat baik, yang memungkinkannya meningkatkan jumlah besar setiap hari.
Ini bahkan lebih benar sejak dia memasuki ranah Totality Purple Demon Eyes. Karena ini, kekuatan keempat keterampilan jiwanya juga meningkat seiring dengan Purple Demon Eyes. Ini adalah alasan utama mengapa jarak, ketepatan, dan penilaian deteksi spiritualnya meningkat begitu cepat. Apa? Lu masih belum mandi? Huo Yuhao berjalan di luar dengan sedih. Yuhao, jangan marah. Gue benar-benar tidak sengaja melakukannya, kata Wang Dong, ekspresi sedih di wajahnya. Huo Yuhao dalam hati gembira, tetapi dia memperlihatkan penampilannya dengan murah hati dan berkata, apapun, itu tidak seperti itu pertama kalinya gue mengalami kebiasaan burukmu ini. Lu menyebut diri lu pria, tetapi mengapa lu harus begitu bersih? Lu bahkan memiliki bau manis pada kamu. Lihat, di mana lu menendang gue tidak sakit lagi. Cepat mandi, kita akan berkultivasi sebentar setelah kita makan sarapan sejak kita menghabiskan waktu kultivasi tadi malam. Masalah ini dengan lancar tersapu karena kata-kata Huo Yuhao. Setelah keduanya mandi, mereka mengenakan satu set seragam bersih, lalu makan sarapan. Setelah menjadi murid inti, seseorang akan menerima lencana yang khusus dimaksudkan untuk murid inti. Lencana berwarna hijau gelap dan memiliki perbatasan emas. Meskipun Huo Yuhao saat ini hanya dapat menikmati perlakuan seorang murid inti, dia masih diberi lencana. Hanya saja, dia harus mengembalikan lencana begitu tahun ajaran berakhir. Dengan lencana murid inti, mereka diperlakukan sama sekali berbeda di dalam akademi. Sebagai contoh, mereka bisa makan jenis makanan terbaik di kantin. Makanan dan gizi yang disediakan oleh makanan ini dijamin, dan bahkan memberikan sejumlah bantuan untuk budidaya mereka. Keduanya makan makanan hangat, lalu kembali ke kamar asrama mereka untuk berkultivasi sebentar. Setelah itu, mereka menuju ke kelas 1. Sudah ada beberapa orang di kelas saat mereka tiba. Namun, seluruh kelas langsung menjadi sunyi ketika mereka berdua masuk. Tatapan semua orang yang hadir langsung terfokus pada Huo Yuhao, yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada gilirannya, tatapan Huo Yuhao diarahkan ke kursi Wu Feng. Namun, Wu Feng belum muncul. Dia dengan tenang berjalan menuju tempat duduknya di samping Wang Dong dan duduk. Setelah itu, ia menemukan bahwa jejak hormat kini hadir dalam pandangan banyak siswa yang memandang ke arahnya. Fakta-fakta sudah muncul sendiri. Pertarungan kemarin telah mengguncang hampir semua siswa, bahkan Dai Huabin tidak terkecuali. Dari 4 kelas dalam tahun 1, kelas 1 memiliki tingkat kekuatan tertinggi. Pada gilirannya, siswa terkuat di dalam kelas 1 secara alami akan menjadi murid inti. Orang yang dikalahkan Huo Yuhao adalah murid inti. Dengan kata lain, kekuatannya sebanding dengan murid inti, setidaknya. Selain itu, dia masih hanya guru jiwa 1 cincin. Bagaimana jika dia menjadi Soul Grandmaster 2 cincin? Memajukan dari peringkat 1 cincin ke peringkat 2 cincin jauh lebih mudah daripada dari peringkat 2 ke 3. Pada saat itu, bukankah dia akan lebih kuat? Para siswa yang sebelumnya melihat ke bawah pada cincin jiwanya 10 tahun telah menjadi jauh lebih baik hari ini. Paling tidak ada yang tampak jijik hadir di mata mereka saat mereka memandang ke arahnya. Huo Yuhao menginginkan efek seperti ini. Bahkan jika dia kalah kemarin, dia masih akan mampu membuat kagum sejumlah besar siswa dengan melukai Wu Feng sedemikian rupa. Dia ingin belajar di Shrek Academy setidaknya selama 6 tahun, semoga bahkan lebih. Jika semua orang menahannya dengan jijik, kondisi mentalnya pasti akan terpengaruh. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa berkultivasi dengan tenang? Bel kelas berbunyi, dan kedua guru, Wang Yan dan Zhou Yi, berjalan tepat pada waktunya untuk kelas dimulai. Wajah tua Zhou Yi tampak sangat tenang, tapi tatapannya setajam pisau saat dia dengan dingin menyapu seluruh kelas. Siswa yang berasal dari kelas lain tidak terlalu memikirkannya, tetapi siswa asli kelas 1 di dalam bergidik, mereka tahu bahwa nenek tua M3 Sum ini akan menunjukkan otoritasnya. Fakta-fakta terbukti persis seperti yang mereka prediksi. Ketika Wang Yan memberitahu Zhou Yi tentang kejadian hari sebelumnya, dia dihujani dengan rentetan teguran. Status Wang Yan di dalam akademi lebih tinggi dari Zhou Yi, namun dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Setelah selesai mengutuk Wang Yan, dia secara pribadi pergi untuk memeriksa Huo Yuhao yang terbaring di tempat tidur, dan hanya pergi setelah memverifikasi bahwa dia baik-baik saja. Namun, Huo Yuhao masih tidur pada saat itu. Wang Yan berdiri di sebelah pintu masuk kelas, tetapi tidak berjalan menuju podium.
Zhou Yi berjalan menuju podium sendirian. Dia menyapu pandangan dinginnya di seluruh kelas, yang menyebabkan bahkan para siswa yang tidak terbiasa dengannya untuk tenang di bawah tatapan tajamnya. Wang Yan tidak pernah mengadakan kelas bersama dengan Zhou Yi. Sebaliknya, dia hanya mendengar gaya mengajarnya secara sepintas. Setelah dimarahi olehnya kemarin, dia dalam hati terganggu. Dia berpikir, gue ingin melihat bagaimana lu akan mengurus para siswa ini, yang semuanya terpilih. Semua orang, berdiri. Zhou Yi berteriak dingin. Seolah ada besi panas tiba-tiba diletakkan di kursi mereka, siswa asli kelas 1 langsung berdiri. Murid-murid lain juga berdiri, beberapa dari mereka dengan cepat, beberapa dari mereka secara perlahan. Menurut pendapat mereka, wanita tua ini tidak sebesar pencegahan seperti Wang Yan. Bahkan Wang Yan telah dipaksa untuk menyetujui saran Wu Feng setelah ditekan olehnya kemarin. Apa yang bisa dilakukan wanita tua ini pada mereka? Zhou Yi dengan dingin berkata, sangat bagus. Ada total 67 siswa dalam kelas ini, sementara satu orang belum tiba. 36 dari lu berdiri segera setelah gue menyuruh lu melakukannya, sementara 30 siswa lainnya menunda-nunda. Jika gue menyebut nama kamu, berdirilah di koridor sebagai hukuman. Huang Cutian. Orang pertama yang dia panggil adalah Huang Cutian, yang saat ini juga menerima perlakuan dari murid inti seperti Huo Yuhao. Huang Cutian terperangah. Dia tertawa. Guru Zhou, lu tidak perlu seserius ini. Bukankah itu berdiri agak terlambat? Zhou Yi tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dengan cepat, dia muncul di depan Huang Cutian dan meraih kerahnya. Setelah itu, dia langsung melemparkannya keluar jendela. Selain jeritan singkat yang terdengar dari luar jendela, suara Huang Cutian tidak bisa lagi didengar. Tidak hanya para siswa terperangah, bahkan Wang Yan sendiri kagum dengan tindakan Zhou Yi. Zhou Yi melanjutkan dengan dingin, Ye Yulin, Yuling, Tang Xiao Xiao, Ouyang Haya. 30 siswa lainnya yang berdiri terlambat semuanya dengan cepat dipanggil. Setelah belajar dari kesalahan Huang Cutian, tidak ada yang berani menentang tindakan Zhou Yi. Para siswa yang tersinggung dengan patuh meninggalkan kelas. Satu melihat 6 cincin jiwa yang berkedip-kedip di sekitar tubuh Zhou Yi menjadi yang mereka butuhkan untuk mengetahui betapa kecilnya kesempatan yang mereka miliki. Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, sekarang gue akan mengumumkan 2 potong informasi. Nomor 1, gue akan memilih monitor kelas. Monitor dari sistem assault adalah Wang Dong, dan monitor dari sistem kontrol adalah Huo Yuhao. Nomor 2, mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani mempertanyakan keputusan guru akan langsung dikeluarkan. Guru Zhou, bukankah pemantau kelas yang seharusnya dipilih? Tiba-tiba Dai Huabin bertanya. Zhou Yi menatapnya dengan dingin. Gue baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berani bertanya pada seorang guru akan dikeluarkan. Karena lu adalah murid inti, gue tidak dapat mengusir kamu. Bab 37 Bunga Hegemon Pelindung. Dai Huabin tertegun. Dia tidak mengira Zhou Yi akan sekeras ini, dan dia hanya bisa menatap kosong sesaat. Sebelum dia bisa bereaksi, Zhou Yi muncul tepat di depannya. Meskipun Dai Huabin adalah individu terkuat di antara mahasiswa baru, dia masih benar-benar tidak berdaya di depan Zhou Yi yang berdering 6. Dia mengikuti jejak Huang Cutian saat ia segera diusir keluar jendela oleh Zhou Yi. Suara Zulu bercampur dengan kemarahan dan keheranan saat dia berteriak, Guru Zhou, gue tidak bisa menerima ini. Zhou Yi meraihnya dan melemparkannya keluar dari jendela juga. Jika lu tidak bisa menerimanya, lu juga bisa nyah. Kelas telah terguncang ketika Huang Cutian diusir, tetapi sekarang keseluruhan kelas 1 telah menjadi begitu sunyi sehingga bahkan pin yang mengenai lantai akan terdengar. Bahkan siswa yang disuruh berdiri di luar di koridor sudah bisa mendengar keributan, dan semua orang untuk sesaat kaget. Ini menyebabkan suasana di dalam ruangan langsung berubah menjadi kuburan. Mata Wang Yan melebar takjub ketika dia akhirnya menyadari mengapa Zhou Yi tidak pernah dipromosikan menjadi guru berpangkat tinggi. Emosinya terlalu. Guru Zhou, Wang Yan buru-buru berteriak. Zhou Yi muncul di depannya dalam sekejap, mengejutkan para siswa, yang berpikir sejenak bahwa dia akan mengusir Guru Wang. Namun, Zhou Yi hanya berkata dengan dingin, Guru Wang, lu adalah guru utama yang bertanggung jawab atas kelas 1, sedangkan gue adalah asisten guru. Namun, gue memiliki kualifikasi untuk melaksanakan filosofi pengajaran pribadi gue. Karena itu,
gue harus menyusahkan lu untuk membuat laporan ke akademi yang menyatakan bahwa siswa Huang Qutian, Dai Huabin, dan Zulu telah sangat melanggar disiplin kelas. Melihat bahwa mereka adalah murid inti dari halaman luar atau murid inti sementara, gue tidak dapat mengusir mereka. Namun, gue ingin akademi memindahkan mereka dari kelas ini, karena gue menolak untuk mengajar siswa-siswa seperti ini. Pada saat yang sama, Wu Feng belum menghadiri hari pertama kelas, dan belum memberikan alasan atas ketidakhadirannya. Jadi, gue ingin meminta agar akademi memindahkannya ke kelas lain juga. Wang Yan buru-buru menjawab, Guru Zhou, tenang. Mereka adalah murid inti. Zhou Yi menatapnya dengan dingin. Di mata gue, hanya ada murid yang taat dan tidak taat, murid yang luar biasa dan sampah. Tidak ada murid inti. Gue sudah memutuskan bahwa mereka harus menghentikannya. Nah, sekarang, lu bisa melanjutkan. Dan mengajar siswa di kelas. Gue akan mengajar siswa di luar. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang kelas. Xiao Xiao berbisik, Yu Hao, lihat itu. Guru Zhou membantu lu mengatasi ketidakadilan yang lu derita. Gue suka perlindungannya. Evaluasi Wang Dong tentangnya bahkan lebih ringkas. Dominasinya telah terungkap. Zhou Yi benar-benar mendominasi. Hanya dalam 3 menit, dia mengeluarkan 3 murid inti, serta 1 murid inti sementara. Jika itu adalah guru lain di akademi, mereka tidak akan pernah melakukan ini. Pada saat ini, bahkan Wang Yan merasa bahwa dia orang gila. Namun, memang benar bahwa tindakan Zhou Yi telah mengejutkan para siswa kelas 1. Setiap siswa yang hadir tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang sangat kuat. Murid inti tidak bisa langsung diusir oleh seorang guru, tetapi siswa lain mungkin saja. Setelah murid inti telah digunakan untuk memberi contoh, siapa yang berani menentang otoritas Guru Zhou? Pada saat ini, para siswa baik di dalam maupun di luar kelas tiba-tiba menjadi sangat patuh. Siswa asli dari kelas 1 sudah memiliki saat hening untuk siswa yang ditinggalkan di luar dengan Guru Zhou. Mereka memahami metode mengajar Guru Zhou dengan sangat baik. Namun, mereka tidak hanya merasa gembira dengan masalah ini, mereka bahkan merasakan kedekatan. Mereka semua merasa bahwa dia telah melampiaskan kemarahan kepada Huo Yuhao. Ini setara dengan melampiaskan kemarahan untuk keseluruhan kelas 1 asli. Wang Yan memulai kelasnya dengan hati yang penuh depresi. Bahkan jika dia ingin menuduh Zhou Yi melakukan pelanggaran, dia harus menunggu sampai kelas selesai. Namun, Wang Yan dengan cepat menemukan bahwa suasana kelas telah berubah. Dibandingkan dengan atmosfer yang lemah kemarin, 30 siswa yang tersisa di kelas sangat serius, sampai-sampai mereka pada dasarnya tampak haus akan pengetahuan. Terlebih lagi, disiplin di dalam kelas telah menjadi sangat baik, sehingga dia pada dasarnya tidak dapat menemukan apapun untuk menjadi rewel. Dia tidak bisa membantu cara berpikirnya secara bertahap bergeser karena ini. Sepertinya menjadi agak ketat, bukankah itu buruk? Secara alami, Huang Qutian, Zulu, dan Dai Huabin, yang saat ini merangkak keluar dari ladang tempat mereka mendarat, tidak merasakan hal yang sama tentang kekakuan Zhou Yi. Mereka bertiga agak kaget, tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Dai Huabin merasa memiliki kualifikasi untuk menjadi pemantau kelas. Karena Wang Dong tidak setara dengan kekuatannya. Namun, dia tidak pernah berharap Zhou Yi tidak peduli dengan kultivasinya atau identitasnya, dan dia juga tidak berharap Zhou Yi benar-benar mengeluarkannya dari kelas. Selanjutnya, dia bahkan menendangnya keluar dari kelas 1. Dari 4 kelas di tahun 1, kelas 1 adalah yang terkuat, dan juga kelas yang khusus mengajarkan tipe master kontrol dan tipe jiwa. Jika kelas 1 tidak menginginkannya, kemana dia bisa pergi? Satu-satunya jawaban untuk itu adalah kelas 2. Namun, kelas 2 mengajarkan tipe master jiwa tipe agility dan agility. Apa yang bisa dia pelajari di sana? Lebih penting lagi, ini terlalu memalukan. Sebagai putra Duke Harimau Putih, dia benar-benar dikeluarkan dari kelasnya. Jika bukan karena statusnya sebagai murid inti, ia harus mengemas tasnya dan pergi. Untuk sesaat, Dai Huabin begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia mengepalkan tinjunya, siap meledak. Namun, di mana dia lagi? Ini adalah Akademi Shrek, akademi nomor 1 di benua itu. Sebagai tetua jiwa bercabang 3, dia pasti sosok yang luar biasa di antara teman-temannya. Namun, di tempat seperti Shrek Academy, di mana para ahli seperti bintang di langit, ia layak kentut.
Bahkan jika ayahnya, Duke Harimau Putih, datang secara pribadi, dia harus bersujud di depan patung-patung tegak dari 7 monster Shrek generasi pertama. Apa yang bisa dia lakukan? Huabin, apa yang harus kita lakukan? Zulu agak gelisah. Sebagai seorang guru jiwa tipe agility, dia seharusnya pergi ke kelas 2 sejak awal. Namun, dia secara khusus ditempatkan di kelas 1 karena penggabungan jiwa bela diri yang dia miliki dengan Dai Huabin. Namun, mereka diusir bersama. Pada saat yang sama, emosinya yang arogan tidak kalah dari Dai Huabin. Dai Huabin menggertakkan giginya dengan erat. Kami akan mengikuti pengaturan akademi. Gue akan mengingat penghinaan ini. Akan ada hari, HMPH. Pada akhirnya, Wang Yan tidak menuduh Zhou Yi melakukan pelanggaran. Selanjutnya, ia memutuskan untuk mendukung keputusan Zhou Yi. Pada akhirnya, siswa yang tersisa di kelas 1 semuanya akhirnya menjadi sangat taat. Efisiensi belajar mereka juga jauh lebih tinggi daripada kelas yang pernah diajarkan Wang Yan. Wang Yan tidak punya pilihan selain menerima fakta yang telah ditempatkan di depannya. Dia mengakui bahwa, meskipun metode pengajaran Zhou Yi agak kasar, dia sangat efisien. Dengan mitra seperti dia pasti bisa menghasilkan banyak siswa. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan percakapan pribadi dengan Zhou Yi sebelum pergi ke akademi untuk melaporkan masalah yang terjadi pada akhir hari. Dia hanya memiliki satu syarat, dia ingin terus mengajar kelas 1 di samping Zhou Yi sampai mereka lulus dari halaman luar. Zhou Yi setuju. Kamu membuat masalah. Apakah ada hal baik yang bisa gue katakan tentang lu, Zhou Yi? Kelas baru saja dibagi, namun lu sudah menyebabkan keributan besar. Apakah lu takut mereka tidak tahu siapa lu? Mahasiswa baru yang lu ajar secara kumulatif dapat memperoleh hasil terbaik dalam penilaian siswa baru, sehingga akademi akan mempromosikan lu menjadi guru berpangkat tinggi. Namun sekarang, lu sudah pergi dan melakukan ini. Tidakkah lu berpikir? Dengan ekspresi marah di wajahnya, Du Weilun memandang ke arah Wang Yan dan Zhou Yi, yang duduk di depannya. Zhou Yi dengan acuh tak acuh menjawab, ini adalah cara gue mengajar murid-murid gue. Jika gue tidak bisa menjadi guru berpangkat tinggi, ya sudah. Entah lu menyingkirkan gue, atau gue akan terus mengajar seperti ini. Kamu, dalam kemarahan, Du Weilun hampir memutuskan untuk benar-benar menyingkirkannya. Namun, dia bukan Zhou Yi, dia juga tidak impulsif seperti dia. Sudah diketahui secara luas bahwa ada masalah dengan cara mengajar Zhou Yi, tetapi orang harus mengakui bahwa cara dia mengajar sangat efisien. Jumlah siswa halaman batin yang dibina Zhou Yi jauh lebih tinggi daripada jumlah guru berpangkat tinggi. Secara alami, jumlah siswa yang dia usir juga merupakan yang tertinggi di akademi. Wang Yan buru-buru mencoba merapikan hal-hal. Direktur Du, tolong jangan marah. Sebenarnya, Guru Zhou tidak benar-benar salah dalam melakukan apa yang dia lakukan. Siswa-siswa baru ini terlalu percaya diri karena bakat mereka, yang membuat mereka agak pemberontak. Mereka sekarang akan jauh lebih patuh setelah pelajaran hari ini, yang pada gilirannya akan sangat menguntungkan bagi kelas mereka dan masa depan kita. Selain itu, tidak ada siswa yang dikeluarkan Guru Zhou yang benar-benar diusir pada akhirnya. Mereka masih memiliki identitas mereka sebagai murid inti, sehingga mereka masih dapat menerima petunjuk dari guru-guru halaman dalam. Selain itu, mereka masih bisa melanjutkan belajar di akademi, jadi itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Karena itu, gue mendukung cara ketat Guru Zhou dalam menghasilkan siswa yang cerdas. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi Du Weilun menjadi jauh lebih baik untuk dilihat. Dia menunjuk ke arah Zhou Yi, dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Apakah ada yang baik untuk dikatakan tentang lu? Kapan hegemon berbunga sepertimu menjadi lebih lembut? Zhou Yi, matanya setenang sebelumnya, menjawab, ketika Fan Yu berpikir bahwa gue tidak cukup lembut. Ketika Du Weilun mendengar ini, dia merasa seperti dia akan menjadi gila jika Zhou Yi tinggal di sana lagi. Dia buru-buru berkata, baiklah kalau begitu, kalian berdua bisa pergi. Zhou Yi, mulai sekarang gue tidak akan peduli tentang keributan yang lu buat. Namun, kali ini, lu harus mengikuti kelas ini mulai dari tahun 1 hingga lulus. Jika, pada saat itu, lu belum menghasilkan 5 murid halaman dalam, gue akan memecat lu. Jika Dai Huabin, Zulu, Wu Feng, dan Huang Cutian masih berada di kelas 1, Wang Yan tidak akan terlalu memikirkan permintaan ini.
Namun, dia merasa tidak pasti tentang ini karena mereka tidak memiliki 4 murid tingkat murid inti ini. Namun, Zhou Yi tidak mengungkapkan kelemahan saat dia menjawab, hanya akan ada lebih dari itu, tidak kurang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Semuanya telah diselesaikan dengan lancar. Saat Zhou Yi dan Wang Yan membuat laporan mereka ke Du Weilun, Huo Yuhao berjalan ke Departemen Alat Jiwa sendirian untuk pertama kalinya. Karena dia tidak bisa lagi menjual ikan panggangnya, sekarang ada jarak 2 jam antara akhir kelas dan jam makan malam. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Dong, dia langsung menuju Departemen Alat Jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, dia harus belajar dari guru Fan Yu di Departemen Alat Jiwa. Dengan lencana emas yang diberikan Fan Yu di tangannya, Huo Yuhao memasuki Soltul Departemen tanpa hambatan. Setelah itu, dia langsung pergi ke area pengujian 12. Segera setelah dia membuka pintu, dia melihat Heketu sibuk mengacaukan sesuatu di atas meja logam sementara Fan Yu berdiri di sampingnya, membimbingnya. Guru Fan Yu, kakak senior He. Huo Yuhao bergegas berjalan, hanya untuk melihat Heketu mengutak-atik beberapa bagian logam. Fan Yu tersenyum. Lu datang? Gue mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Pekerjaan bagus, pria sejati tidak bisa menyerah. Ketu, berhati-hatilah. Lu harus menanganinya sendiri untuk sementara waktu. Setelah Heketu menyapa Huo Yuhao, Fan Yu membawanya ke meja logam lain. Fan Yu menarik kursi, memandang ke arah Huo Yuhao, dan berkata, lu murid terakhirku, jadi gue pasti akan mengajarimu dengan cara yang berbeda dengan guru akademi lainnya. Pada saat yang sama, jadwal kami akan jauh lebih ketat. Lu harus datang ke sini selama setidaknya 2 jam setelah makan malam sebelum lu dapat kembali dan beristirahat. Apakah lu memiliki masalah dengan itu? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, tidak masalah, guru. Gue tidak takut kerja keras, gue pasti akan belajar keras. Fan Yu mengangguk, lu tidak perlu terus memberitahu gue bahwa lu pekerja keras. Tunjukkan pada gue dengan tindakan lu. Izinkan gue bertanya kepada lu, apa itu alat jiwa? Huo Yuhao bingung, pemahamannya tentang alat jiwa terbatas pada 2 perjalanan yang dia lakukan di sini. Fan Yu tampaknya tidak memiliki harapan Huo Yuhao menjawab pertanyaannya. Dia langsung menjawab pertanyaannya sendiri. Alat jiwa adalah senjata yang diaktifkan oleh Tuan Jiwa menggunakan kekuatan jiwa. Setiap alat jiwa terkait erat dengan kekuatan jiwa Master Jiwa. Bahkan alat jiwa stasioner, yang membutuhkan sedikit kekuatan jiwa, bukanlah pengecualian untuk ini. Hari ini, gue akan mengajari lu beberapa pengetahuan dasar tentang alat jiwa, yang harus lu ingat semuanya. Iya nih, mustahil untuk mengetahui kapan alat jiwa pertama kali diciptakan, tetapi pengembangan sejati alat jiwa dimulai ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Lu harus tahu sejarah benua kami, tabrakan besar yang menyebabkan perang besar antara 2 benua kami. Meskipun kami akhirnya bisa menang, benua matahari bulan menimbulkan kerugian besar pada berbagai kerajaan di benua Douluo kami dengan mengandalkan alat jiwa mereka. Lalu mengapa? Apakah kekaisaran matahari bulan dapat mengembangkan alat jiwa mereka sedemikian rupa? Selain kerja keras mereka yang susah payah, alasan utama mereka bisa melakukannya adalah karena sumber daya mereka. Ada banyak logam mulia yang tersedia di kekaisaran Sun Moon, dan justru karena logam mulia inilah mereka mampu menciptakan alat jiwa yang sangat berkualitas tinggi. Selama beberapa ribu tahun terakhir ini, tingkat penelitian mereka terhadap alat-alat jiwa telah semakin dalam. Selain itu, kekuatan dari Soltul Army Sun Moon Empire telah melebihi beberapa kerajaan Douluo benua kita. Dengan demikian, alasan utama mereka dapat melakukan ini adalah karena sumber daya mereka. Pada gilirannya, konflik antara berbagai kerajaan mereka tidak akan pernah berakhir justru karena sumber daya alam mereka. Namun, kekuatan kekaisaran bulan matahari terus meningkat karena alat jiwa mereka. Jika itu bukan karena kurangnya ahli yang sempurna mereka akan sudah memulai perang habis-habisan. Karena itu, alat jiwa adalah senjata strategis untuk berbagai kerajaan di benua. Namun, fakta bahwa alat jiwa membutuhkan seorang guru jiwa untuk menggunakannya itu menghentikan pasukan untuk dapat menggunakannya secara besar-besaran. Kalau tidak, konflik yang akan terjadi akan lebih mengerikan. Kamu harus tahu bahwa Shrek Academy kita adalah akademi nomor 1 di benua ini. Namun, itu hanya merujuk pada Departemen Jiwa Bela Diri Akademi kita. Departemen Alat Jiwa kami bukan peringkat tertinggi di benua.
Setelah mengatakan ini, cahaya tampak berkedip melalui mata Fan Yu. Ah, tidak. Apakah Departemen Alat Jiwa nomor 1 di Kekaisaran Sunmoon? Huo Yuhao bertanya. Fan Yu mengangguk. Lu benar. Departemen Alat Jiwa peringkat teratas milik Sunmoon Empire. Ini dikenal sebagai Akademi Teknik Kekaisaran Sunmoon Imperial, dan memiliki spesialisasi dalam insinyur jiwa yang merawat dan meneliti alat-alat jiwa. Karena keduanya dimulai sejak awal, dan logam mulia yang dapat mereka akses, mereka memiliki keuntungan besar dibandingkan kita. Sebagai contoh, mereka adalah orang pertama yang menciptakan alat jiwa yang diam. Kami selalu mengejar jejak Sunmoon Imperial Soul Engineering Academy, tetapi kami tidak pernah berhasil mengejar mereka. Namun, gue percaya bahwa situasi seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Kami memiliki keunggulan kami sendiri atas Akademi Teknik Kekaisaran Sunmoon Imperial, yang terletak pada kenyataan bahwa kami memiliki jiwa yang jauh lebih berbakat. Langit itu adil. Mereka memberi Kekaisaran Sunmoon sumber daya yang melimpah, tetapi mereka tidak memberi mereka terlalu banyak tuan jiwa yang berbakat. Namun, ini berbeda untuk negara-negara yang awalnya milik Douluo kontinen kami. Selalu ada pepatah di dunia insinyur jiwa, semakin kuat sebuah alat jiwa, semakin kuat yang dibutuhkan oleh guru jiwa untuk menggunakannya. Namun, pada saat yang sama, lu membutuhkan guru jiwa yang lebih kuat untuk menciptakan alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah jalan yang saat ini kami ikuti. Nah, gue akan memberimu penjelasan sederhana tentang jajaran insinyur jiwa dan apa jenis alat jiwa yang ada. Penguasa jiwa yang mengikuti jalur meneliti, menciptakan, dan menggunakan alat jiwa secara kolektif disebut insinyur jiwa. Insinyur jiwa memiliki level yang berbeda, tetapi gelar mereka tidak serumit jiwa agung, tetua jiwa, leluhur jiwa, dan seperti itulah yang dimiliki oleh para penguasa jiwa. Sebagai gantinya, kami hanya memisahkan mereka berdasarkan kelas. Dengan demikian, kami memiliki insinyur jiwa kelas 1 hingga kelas 10. Saat ini, insinyur jiwa terkuat di seluruh benua adalah kelas 9, tidak ada insinyur jiwa kelas 10. Apakah lu tahu mengapa demikian? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan kosong. Fan Yu melanjutkan, perbedaan kelas antara insinyur jiwa ditentukan oleh kelas alat jiwa yang sesuai yang dapat mereka kontrol. Gue akan memberi lu sebuah contoh sehingga lu dapat memahami apa yang gue maksud. Jika lu dapat membuat dan mengendalikan alat jiwa yang cocok untuk master jiwa yang berada di peringkat 10 ke bawah, lu akan menjadi insinyur jiwa kelas 1. Jika lu dapat membuat dan menggunakan alat jiwa yang cocok untuk master jiwa peringkat 10 hingga 20, lu adalah insinyur jiwa kelas 2. Mengikuti aturan ini, para insinyur jiwa kelas 9 perlu diberi judul Douluo juga. Sedangkan untuk insinyur jiwa kelas 10, langkah pertama adalah memiliki kultivasi setidaknya peringkat 95. Ada batasan jumlah energi yang dimiliki seseorang. Kultivasi seorang guru jiwa sangat sulit. Bahkan orang-orang dengan talenta yang benar-benar menantang dari surga harus melalui banyak kesulitan yang tak terhitung dan kerja keras yang sangat besar untuk sekadar menjadi ahli title Douluo berdering 9. Mari kita bahkan tidak menyebutkan waktu yang harus mereka gunakan untuk belajar dan meneliti alat jiwa juga. Karena itu, meskipun para insinyur jiwa itu umum, para insinyur jiwa tingkat tinggi sangat jarang. Dari yang gue tahu, hanya ada 3 insinyur jiwa kelas 9 di dalam Kekaisaran Sunmoon. Namun, insinyur jiwa peringkat tertinggi dalam Heavenly Soul Empire, Spirit Link Empire, dan Star Luo Empire hanya ada di kelas 8.5. Huo Yuhao bertanya dengan heran, bahkan ada setengah peringkat. Fan Yu menjawab, insinyur jiwa kelas 8.5 itu sebenarnya milik akademi kami, dia adalah dekan departemen alat jiwa kita. Dia sudah mencapai peringkat title Douluo. Tetapi dia saat ini tidak dapat membuat alat jiwa yang kuat yang hanya bisa digunakan oleh title Douluo. Itu sebabnya kami memanggilnya insinyur jiwa kelas 8.5. Kenyataannya adalah, kita tidak memiliki insinyur jiwa kelas 9 tunggal di ketiga kerajaan kita. Sejak pengembangan alat-alat jiwa berkecepatan tinggi, seorang insinyur jiwa kelas 10 belum pernah muncul di benua itu sebelumnya, hanya ada dalam nama. Jika seorang Douluo berjenjang berhasil mencapai peringkat 95, ia mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan mungkin tidak ada ahli peringkat 95 tunggal di antara 10 title Douluo, apalagi yang juga seorang insinyur jiwa. Sekarang setelah lu tahu tentang berbagai peringkat yang dimiliki para insinyur jiwa,
mari kita bicara tentang berbagai jenis alat jiwa. Setelah beberapa ribu tahun perkembangannya, alat-alat jiwa menjadi semakin matang. Dengan demikian, alat-alat jiwa telah dipisahkan menjadi 3 kategori yang berbeda. Alat-alat jiwa pertarungan jarak dekat, alat-alat jiwa jarak jauh, dan alat-alat jiwa stasioner. Seperti namanya, alat jiwa pertempuran jarak dekat fokus pada pertempuran jarak dekat, dan memungkinkan keterampilan ofensif atau defensif yang kuat untuk dilepaskan melalui kekuatan jiwa. Berbicara relatif, ada sangat sedikit insinyur jiwa yang menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat. Sebagian besar insinyur jiwa tidak memiliki jiwa bela diri yang bagus untuk bertempur, jadi mereka agak malu-malu dalam situasi pertempuran jarak dekat. Meskipun alat jiwa pertarungan jarak dekat tidak lemah, sulit untuk menemukan kesempatan untuk menggunakannya melawan guru jiwa lainnya di peringkat yang sama. Karena itu, sebagian besar alat jiwa pertempuran jarak dekat digunakan oleh pejuang dari Departemen Jiwa Marsial. Di sisi lain, mayoritas insinyur jiwa menggunakan alat jiwa jarak jauh. Kamu sudah melihat demonstrasi Ketu, dia menggunakan alat jiwa jarak jauh. Alat jiwa jarak jauh menguras lebih banyak kekuatan jiwa daripada alat jiwa pertempuran jarak dekat, tetapi jika mereka digunakan dengan terampil, mereka bisa setara dengan keterampilan jiwa tambahan dengan jumlah kekuatan destruktif yang sangat besar. Dengan tingkat kendali dan keterampilan Ketu saat ini, bahkan leluhur jiwa 4 cincin mungkin tidak memiliki keunggulan dalam pertarungan melawannya. Tidak ada seorang pun di pangkat 3 cincin yang bisa dibandingkan dengannya. Terakhir, mari kita bicara tentang alat jiwa stasioner. Alat jiwa stasioner adalah yang paling sulit dari ketiganya untuk dibuat. Dengan persyaratan materi dan teknik kreasi mereka dapat dijelaskan dengan frasa untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah luar biasa. Susunan formasi yang sangat rumit harus diukir ke alat jiwa ketika diciptakan, dan Lu juga perlu menggunakan kekuatan jiwa sebagai sumber untuk menyalakannya. Ia memiliki jumlah kekuatan dan jangkauan terbesar, tetapi ia menghabiskan sumber daya terbesar di antara ketiga jenis alat jiwa. Selain itu, ia memiliki masalah lain, tidak seperti alat jiwa jarak jauh, di mana Lu dapat menggunakan kekuatan jiwa Lu untuk mengunci lawan Lu harus secara manual mengarahkan alat jiwa stasioner. Ini adalah alasan utama mengapa gue sangat tertarik dengan deteksi spiritual Lu. Sejak munculnya penggunaan alat-alat jiwa yang tidak bergerak di medan perang, jarak antara 3 kerajaan besar kita dan Kekaisaran Sun Moon telah berkurang, sedemikian rupa sehingga secara praktis menjadi tidak ada pada titik ini. Jika bukan karena mereka takut pada kenyataan bahwa kita memiliki lebih banyak ahli yang sempurna daripada mereka, Kekaisaran Sun Moon pasti tidak akan bertahan lama. Karena itu, fokus utama penelitian gue adalah pada alat-alat jiwa yang diam. Setelah kami dapat secara guerat meluncurkan serangan jarak jauh dengan alat jiwa stasioner, itu akan memainkan peran penting dalam setiap konflik di masa depan yang kita miliki. Selain alat jiwa jarak dekat, jarak jauh, dan stasioner, ada juga subdivisi alat jiwa. Misalnya, tipe serangan, tipe pertahanan, iluminasi, dan alat jiwa lainnya yang secara bertahap akan gue ajarkan kepada Lu cara membuat dan menggunakan di masa depan. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian terakhir dari kursus kilat hari ini, komponen dari alat jiwa. Dengan itu, Fan Yu berdiri dan mengambil kotak logam persegi panjang. Kotak itu hitam, kira-kira 1 kaki panjangnya, dan selebar kepalan tangan. Itu berbentuk persegi di bagian atas, tetapi berbentuk busur di bagian bawah. Fan Yu mengikat kotak logam ke lengan kirinya lalu memastikan itu nyaman. Setelah itu, dia mengetuknya dengan cara yang tidak diketahui, menyebabkan kotak hitam segera mulai berubah. Serangkaian dentang terdengar ketika kotak hitam mulai benar-benar menutupi lengan kirinya. 3 tonjolan setebal ibu jari muncul di atasnya. Alat jiwa ini dikenal sebagai Canon lengan. Ini adalah alat jiwa jarak jauh yang relatif umum, dan diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Ini, lihat. Dengan itu, Fan Yu mengangkat tangannya. 3 sinar cahaya putih segera melesat keluar dari 3 tabung logam yang muncul, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat segera melesat ke kejauhan. Mereka menabrak dinding logam yang jauh, langsung menyebabkan lingkaran cahaya muncul di dalamnya. Prinsip di balik alat jiwa sebenarnya sangat sederhana. Dengan menggunakan metode dan teknik khusus, mereka mengubah kekuatan jiwa menjadi energi yang merusak. Teknik yang paling umum kami gunakan adalah kompresi, dan cara kami melakukannya adalah dengan menggunakan formation carving.
Saat Huo Yuhao mengamatinya dengan hati-hati, Fan Yu melepaskan kanon lengan dari lengan kirinya dan perlahan membongkar itu. Sambil melakukan itu, ia menjelaskan, alat jiwa terutama dibagi menjadi 3 bagian, kulit luar, kulit dalam, dan inti. Cangkang luar adalah apa yang dapat lu lihat di bagian luar alat jiwa. Lu perlu menggunakan logam yang paling tahan lama dan tahan panas untuk membuat kulit terluar, sehingga mencegahnya agar tidak mudah hancur dalam jangka panjang. Di sisi lain, cangkang bagian dalam berbeda. Fitur shell paling penting adalah kemampuannya untuk memperbesar dan melakukan kekuatan jiwa. Karena itu, ia harus dibuat menggunakan logam konduktif yang sangat berharga seperti kristal perak. Pada saat yang sama, kemampuan cangkang bagian dalam untuk meningkatkan kekuatan jiwa memungkinkan pengguna untuk mengurangi konsumsi kekuatan jiwa mereka saat menggunakan alat jiwa. Karena inilah para insinyur jiwa di bawah kelas 7 lebih kuat dari para penguasa jiwa dalam pertarungan berlarut-larut. Terakhir, inti dari alat jiwa adalah bagian yang paling penting. Itu perlu dibuat menggunakan jenis logam dan permata yang paling berharga. Berbagai jenis susunan formasi harus diaktifkan menggunakan tingkat kekuatan jiwa yang berbeda. Dan karenanya, kita harus mengubah bahan yang digunakan untuk kulit dalam dan luar dari alat jiwa. Inti dapat dianggap sebagai bagian terpenting dari alat jiwa, dan mengukir susunan formasi adalah langkah paling penting bagi seorang insinyur jiwa. Ketika kita menentukan pangkat insinyur jiwa, langkah paling penting adalah melihat susunan formasi yang mereka ukir. Jika lu dapat mengukir susunan formasi dari peringkat tertentu, dan kekuatan jiwa lu sendiri telah mencapai peringkat itu juga, lu kemudian dapat dianggap sebagai insinyur jiwa dari peringkat itu. Tidak ada jalan pintas untuk mempelajari cara mengukir susunan formasi. Setelah lu selesai mengingat formasi yang dibuat oleh para pendahulu kami untuk dibuat otaknya, lu hanya perlu terus-menerus bereksperimen dengan beberapa logam biasa. Itulah satu-satunya cara lu dapat terus meningkat. Setelah mempelajari berbagai teori ukiran susunan formasi, akhirnya lu dapat membuat sesuatu yang dapat lu anggap sebagai milik lu. Ketika itu terjadi, lu bisa lulus. Bagian terpenting dari penelitian kami tercermin melalui ukiran susunan formasi, karena jauh lebih mudah untuk memasangkan kulit dalam dan luar dengan susunan formasi sebagai dasarnya. Ketu memiliki banyak bakat di bidang ini. Meskipun dia tampak santai, dia memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki teman-temannya. Karakteristik itu adalah konsentrasinya. Jika lu ingin mengukir susunan formasi yang sangat rinci, lu tidak dapat kurang konsentrasi. Bukannya seolah-olah lu tidak bisa membuat kesalahan saat memahat susunan formasi. Namun, semakin sedikit kesalahan yang lu buat, semakin tahan lama susunan formasi lu. Setelah mengatakan ini, Fan Yu akhirnya berhenti. Huo Yuhao, yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya, membuatnya merasa sangat puas, karena ia bisa merasakan tingkat konsentrasi dari Huo Yuhao yang sebanding dengan Heiketu. Selain itu, ekspresi wajah Huo Yuhao menunjukkan bahwa ia dapat menyerap informasi dengan sangat cepat. Dia tampaknya sudah memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap alat jiwa. Beberapa saat kemudian, Fan Yu bertanya, apakah lu mengerti sekarang? Huo Yuhao mengangguk. Guru, gue mengerti. Fan Yu tersenyum. Ini adalah hal paling mendasar yang harus lu pelajari mulai sekarang. Nah, apa yang pertama-tama perlu lu lakukan adalah membangun fondasi yang kuat dalam persiapan menciptakan alat jiwa. Ini akan memakan waktu yang cukup lama untuk dilakukan, tetapi ini merupakan bagian mendasar dari menjadi seorang insinyur jiwa. Satu-satunya cara agar lu bisa menjadi insinyur jiwa yang luar biasa adalah dengan meletakkan dasar yang kuat. Lu harus tahu bahwa, sebagai seorang insinyur jiwa, lu harus secara pribadi membuat setiap alat jiwa yang akan lu gunakan. Ini karena hanya lu yang dapat memahami diri sendiri yang terbaik, dan karena lu memiliki kepercayaan diri yang paling besar. Kami akan mulai dengan mengajari lu cara menempa logam. Jika lu ingin menjadi insinyur jiwa yang hebat, lu harus menjadi pandai besi yang hebat. Setelah selesai berbicara, dia memberi Huo Yuhao satu set peralatan pandai besi yang berisi corong, tungku, landasan, palu penempaan, dan banyak lagi. Setelah itu, Fan Yu mulai mengajarinya seni menempa, langkah demi langkah. Penempaan dipisahkan menjadi 4 langkah utama, seperti halnya untuk semua logam mulia. Bahkan dasar susunan formasi mengikuti prinsip ini. Langkah pertama adalah pemurnian material. Dengan terus-menerus memalu logam pada suhu tinggi, seseorang akan dapat mengeluarkan kotoran di dalamnya,
pada gilirannya menyebabkannya menjadi lebih padat. Semakin tinggi kemurnian material, semakin baik kinerja. Namun, logam yang berbeda memiliki metode pemurnian yang sedikit berbeda. Langkah kedua adalah mencetak. Sementara beberapa logam dapat dituangkan ke dalam cetakan yang dibuat sebelumnya, sebagian besar logam harus dicetak dengan tangan. Langkah ketiga adalah temper. Tempering adalah proses yang agak rumit, tetapi lebih dari segalanya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan pengalaman. Langkah terakhir adalah memoles. Dengan cermat memoles dan menulis logam adalah langkah terakhir dalam menciptakan alat jiwa, itu adalah proses yang menyempurnakan item yang sudah beredar. Namun, begitu arah formasi inti telah dipoles, arah formasi harus diukir di pangkalan. Setelah keempat langkah ini dilakukan, dan semua bagian yang diperlukan sudah terpasang, alat jiwa akan dibuat. Tampaknya sederhana di atas kertas, tetapi setiap langkah memiliki persyaratan yang sangat ketat. Dan sekarang, Huo Yuhao mulai dari langkah pertama menempa, pemurnian material. Bunyi palu tempa yang menabrak logam mulai berdering dari laboratorium tanda pagar 12. Pada jam makan malam itu, Wang Dong memperhatikan bahwa tangan Huo Yuhao terlihat bergetar. "Hei, mengapa tanganmu gemetar?" Wang Dong bertanya, bingung. Huo Yuhao menjawab dengan cemberut, "Lu pergi dan hancurkan palu logam ke dalam balok logam selama lebih dari 1 jam. Lihat apa yang terjadi. Jika gue tidak memiliki tangan giok misterius gue, tangan gue saat ini akan penuh dengan lepuh." Saat mereka makan, dia memberi Wang Dong penjelasan singkat tentang dasar-dasar rekayasa jiwa yang telah diajarkan Fan Yu padanya. Setelah dia selesai mendengarkan, Wang Dong memiliki ekspresi tidak setuju di wajahnya. "Apakah lu tidak hanya membuat lebih banyak masalah untuk dirimu sendiri?" Guru Fan Yu itu mengatakannya juga. "Setelah kami mencapai peringkat Soul Sage 7 cincin, insinyur jiwa tidak cocok untuk kita para master jiwa. Kenapa mengganggu? Lu sudah ketinggalan dalam hal kultivasi, namun lu telah memutuskan untuk mengambil waktu istirahat untuk berlatih sebagai seorang Soul Engineer. Apakah ini tidak memperlambat laju peningkatan lu bahkan lebih?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. "Tidak, gue harus menjadi insinyur jiwa." Ia memiliki pemikirannya sendiri. Ada banyak karakteristik seorang insinyur jiwa yang ia butuhkan. Lebih jauh lagi, Fan Yu telah memberitahunya bahwa para insinyur jiwa mulai menjadi lebih populer daripada para penguasa jiwa di benua itu, bahkan di jajaran yang lebih tinggi. Seorang master jiwa tunggal hanya memiliki kekuatan tempur 1 orang, sementara seorang insinyur jiwa tingkat puncak yang kuat dapat menciptakan pasukan yang menakutkan. Musuhnya saat ini adalah Duke Harimau Putih dan istrinya, yang setara dengan menjadikan setengah dari kerajaan Luo kekaisaran musuhnya. Bahkan jika dia berhasil mencapai pangkat title Do Luo, akankah dia dengan aman bisa menang hanya dengan mengandalkan kekuatan seorang master jiwa? Karena hal ini, ia tidak hanya ingin menjadi guru jiwa peringkat puncak, dia ingin menjadi insinyur jiwa peringkat puncak, sehingga dia bisa menempa alat jiwa terkuat untuk dirinya sendiri. Tujuannya ini masih sangat jauh dari membuahkan hasil. Namun, Huo Yuhao masih memiliki rasa bangga dan percaya diri. Dia tidak takut menderita, dan pada gilirannya bersedia melakukan upaya 2 kali lipat dari orang biasa. Selain itu, ia juga memiliki cincin jiwa jutaan tahun pertama di benua Douluo. Skydream Ice Worm juga memberitahunya bahwa kekuatan cincin jiwanya jutaan tahun akan meningkat seiring dengan kultivasinya. Setelah makan malam peringkat atas yang bisa dimakan oleh murid inti secara gratis, tubuh Huo Yuhao terasa hangat dan nyaman, rasa relaksasi yang tak terlukiskan telah memenuhi tubuhnya. Wang Dong menyeka mulutnya dan berkata, "Mari kita kembali dan istirahat sebentar." Huo Yuhao menjawab, "Gue masih harus melihat guru Fan Yu dan berlatih selama 2 jam lagi, lu bisa kembali dulu. Kita bisa bermeditasi begitu gue kembali." Wang Dong menggosok dahinya. "Huo Yuhao, lu tahu, kadang-kadang gue berpikir bahwa lu orang gila." Huo Yuhao terkekeh. Orang gila yang lucu. Saat keduanya meninggalkan kantin, mereka menabrak Tangya dan Bei Bei. Melihat Huo Yuhao, Tangya menepuk dadanya yang semakin mencolok seperti dia mendesah lega. "Yuhao kecil, kupikir ada sesuatu yang terjadi padamu." "Bagus bahwa tidak ada yang terjadi, itu baik." Ternyata Tangya dan Bei Bei juga mendengar tentang pertandingan Huo Yuhao dengan Wu Feng kemarin. Karena dia tidak pergi untuk menjual ikan bakar, mereka berasumsi bahwa dia menderita cedera serius.
Setelah keduanya memikirkannya sebentar, mereka menyadari bahwa itu adalah makan malam. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi ke kantin dan mencoba keberuntungan mereka. Tepat pada waktunya bagi mereka untuk bertemu Huo Yuhao dan Wang Dong, yang baru saja menghabiskan makanan mereka. Huo Yuhao berkata, "Guru Xiaoya, kakak senior, gue minta maaf. Tetapi gue harus menuju ke area pengujian Departemen Alat Jiwa untuk melanjutkan pelatihan. Gue tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepada lu sekarang. Lu dapat bertanya kepada Wang Dong tentang kejadian kemarin karena dia tahu apa yang terjadi." Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru pergi. Langkah pertama dari perjalanan seseorang akan selalu menjadi yang paling sulit, dan dia tidak mau menyerah pada pelatihannya di Departemen Jiwa Marsial. Jadi, dia secara alami harus memanfaatkan waktunya. Mencurigakan, Tangya bertanya, "Apa yang terjadi dengan Yuhao kecil?" Wang Dong tertawa. Dia orang gila. Nah, menggunakan kata-katanya sendiri, dia orang gila yang imut. Ketika dia berkultivasi, dia memiliki begitu banyak antusiasme sehingga dia bahkan bukan manusia lagi. Wang Dong menjelaskan masalah kemarin, dan juga masalah Huo Yuhao menjadi murid terakhir Fan Yu, kepada Tangya dan Bei Bei. Namun, ia memutuskan untuk menjaga masalah Huo Yuhao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa sebagai pertimbangan. Setelah semua, Departemen Jiwa Marsial bisa segera menarik perawatan murid inti sementaranya jika mereka ingin mengetahuinya. Setelah mereka selesai mendengarkan Wang Dong, Tangya dan Bei Bei saling memandang. Bei Bei tersenyum getir. "Gue tidak berpikir bahwa kerja keras kami selama bertahun-tahun bahkan tidak akan berarti 3 bulan bagi saudara junior kami. Tampaknya Guru Fan Yu telah benar-benar menerimanya sebagai murid. Xiaoya, mungkin tanggung jawab untuk menghidupkan kembali Sekte Tang kita akan jatuh ke pundak adik lelaki junior kita." Tangya mengangguk, agak lega. "Tidak apa-apa untuk. Gue sebenarnya tidak terlalu berbakat dalam menciptakan alat jiwa, jadi gue tidak akan bisa mencapai banyak hal, bahkan jika gue melanjutkan. Akan lebih baik jika gue fokus pada senjata tersembunyi tradisional Sekte Tang kami." Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Wang Dong bertanya, "Kakak senior, Guru Xiaoya, apa yang kalian bicarakan?" Bei Bei berkata, "Baik naik turunnya Sekte Tang kami adalah karena senjata tersembunyi kami. Sejak pengembangan alat jiwa berkecepatan tinggi dimulai, Tang Sek kami mulai menurun secara bergantian. Karena itu, kami kehilangan banyak penghasilan." Setelah memikirkannya, Tangya dan gue menyadari bahwa satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk merevitalisasi Sekte Tang adalah menggabungkan senjata tersembunyi kita dengan alat jiwa modern. Karena itu, kami berdua memasuki Departemen Alat Jiwa. Namun, gue adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, sementara kelas gue di Departemen Alat Jiwa semuanya pilihan. Saat ini, gue hanya seorang insinyur jiwa kelas 1. Xiaoya dapat menghabiskan lebih banyak waktunya di sana, tetapi kepribadiannya membuatnya sulit baginya untuk fokus saat dia belajar dan meneliti. Dia hanya insinyur jiwa kelas 2 saat ini, dan akan sulit baginya untuk maju ke insinyur jiwa kelas 3. Tangya menyela, tapi Guru Fan Yu berbeda. Guru Fan Yu adalah jenius nomor 1 dari Soul Tool Departemen, karena ia adalah salah satu dari sedikit insinyur jiwa kelas 8 yang jarang terlihat di seluruh benua. Dia yang kedua setelah kedua dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia diterima secara luas sebagai satu-satunya orang di seluruh sejarah akademi kami yang mampu menjadi insinyur jiwa kelas 9. Dia juga kandidat saat ini untuk menggantikan dekan. Intinya, jika lu bisa menjadi muridnya, pada dasarnya lu telah memasuki lingkaran dalam Departemen Alat Jiwa. Lu tidak hanya akan menerima pendidikan terbaik, lu juga akan mendapatkan dukungan menyeluruh dari Departemen Alat Jiwa. Yuhao kecil benar-benar mampu. Dia tanpa sadar melakukan sesuatu yang kita dambakan. Bei Bei, gue pikir kita bisa mengajari Yuhao pemisahan senjata tersembunyi Yuhao.